Ketika Anda membuat sebuah media pembelajaran tertentu, Anda harus tahu kebaruan atau keunggulan dari produk Anda itu apa. Meskipun sama-sama berupa video pembelajaran, misalkan kalau video pembelajaran yang di Al-Azhar itu bagus dan Anda juga sama membuat seperti itu, tapi Anda harus bisa menunjukkan kebaruan dan keunggulan dari produk media Anda. Misalkan, oh media video saya itu karena berbasis konstruktivisme. Dilihat dari mana berbasis konstruktivisme? Dilihat dari komponen-komponen yang ada di dalam konstruktivisme. Misalkan apa komponen-komponen yang ada di dalam konstruktivisme, bla 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 bla. Nanti bisa dijelaskan. Oh, dari segi isi di materi ini mengarah kepada komponen konstruktivisme A. Untuk dari segi ininya itu mengarah kepada komponen konstruktivisme yang B. Jadi media yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan itu adalah media akademik ya, media yang berbasis data empiris ya. Makanya kan Ibu bilang bahwa media pembelajaran yang kamu buat kemarin itu masih media pembelajaran umum, belum ada landasan teorinya atau bahasanya berbasisnya belum ada dan belum ada apa istilahnya kemampuan atau improvement apa yang mau diperbaiki ya. Jadi masih cenderung mengarah pada ketercapaian tujuan pembelajaran yang sifatnya kognitif. Nah, lalu kemudian ini ada namanya evaluator atau bahasa kita itu adalah expert ya, expert review kalau bahasanya Martin Tesmer. Nah, di expert review itu bergantung pada produk yang mau Anda kembangkan. Kalau memang produk Anda itu sifatnya adalah media visual diam ya, misalkan monopoli atau itu mainan ular tangga ya, papan catur ataupun apa sebagainya ya, atau flashcard itu kan kita katakan sebagai media visual diam, maka ada beberapa expert yang kita butuhkan untuk media visual diam. Misalkan kita membutuhkan ahli materinya, kita membutuhkan ahli desain pembelajarannya, kita membutuhkan ahli media dan komunikasi pembelajaran. Saran Ibu, ketika produk Anda itu minim teks ya, monopoli kan minim teks ya, lalu kemudian flashcard juga itu minim teks. Beda kalau Anda membuat yang kemarin dibuat teman-teman itu e-book ya, e-book kan teksnya banyak. Kalau dia minim teks, sebaiknya si expertnya itu tidak perlu memasukkan expert bahasa. Kalau mau memasukkan bahasa, itu bisa dimasukkan ke dalam ahli desain pembelajaran saja ya. Jadi ahli desain pembelajaran nanti juga berkaitan dengan bahasanya, karena bahasanya tidak akan secara utuh diulas, terkecuali media itu memang digunakan untuk pembelajaran bahasa, itu berbeda ya. Jadi dia masuknya ke ahli materi kalau digunakan untuk pembelajaran bahasa. Nah, yang seringkali mahasiswa hindari, hampir tidak pernah Ibu temukan itu adalah ahli desain pembelajaran ya. Ahli desain pembelajarannya tidak ada karena dianggapnya mereka mungkin tidak mengenal ya istilah desain pembelajaran. Ahli desain pembelajaran itu sebetulnya berkaitan dengan kurikulum yang ada di dalamnya. Nah, kadang-kadang atau seringkali sih kakak kelas Anda itu memasukkan kurikulum yang ada di dalam media itu, dimasukkannya ke dalam ahli materi, padahal sangat berbeda. Ahli materi itu adalah orang yang ahli dalam bidang studi tertentu. Kalau media Anda IPA, ya maka IPA gitu ya. Nanti Anda seolah-olah tulis aja, misalkan ahli materi bidang studinya siapa. Kalau IPA, Pak Endang, Bu Yeti gitu ya. Kita tidak perlu meminta ke beliau untuk penilaian, tidak sampai tahap itu, tapi kita berpura-pura saja. Seperti kalau kita membuat skripsi kan ada tulisan expertnya siapa. Nah, ahli materi maka orang-orang yang memang menguasai bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Makanya Ibu seumur-umur tidak akan pernah menjadi ahli materi karena Ibu bidangnya bukan bidang studi. Nah, ada ahli desain pembelajaran. Ahli desain pembelajaran itulah yang nantinya akan menentukan apakah mediamu itu sejalan dengan model pengembangan yang kamu pilih. Karena kita berdasarkan Azure, kita berdasarkan ADI, kita berdasarkan Hanafin dan PEC, maka si ahli desain pembelajaran itu harus paham tentang model-model desain pembelajaran. Jadi yang ditanyakan
Misalkan apakah konten atau isi atau pesan yang ada di dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan analisis karakteristik siswa. Jadi apa yang ada di dalam model pengembangan pembelajaran itu ditanyakannya kepada ahli desain pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah ahli media dan komunikasi pembelajaran. Ahli ini tergantung juga pada jenis produknya, ya. Kita harus tahu track record-nya. Bisa saja dia ahli media, tetapi selama ini tidak pernah membuat produk-produk yang sifatnya adalah visual diam. Ibu biasanya nggak pernah itu buat produk-produk visual diam seperti apa monopoli, flashcard, ya. Semuanya produk yang ibu buat pasti berbasis teknologi. Jadi pastikan dulu rekam jejak riset dari si expert itu cocok atau tidak untuk media kita, ya. Contoh, pada saat disertasi ibu mencari produk media untuk media anak itu luar biasa susah sekali, ya. Sampai ada satu dosen di DKV, desain komunikasi visual dari Universitas Sampurna. Nah, meskipun beliau itu masih di jenjang S2, tapi ibu jadikan expert. Kenapa? Karena track record beliau menulis buku anak itu luar biasa banyak. Dan beliau juga biasa melakukan penelitian pengembangan media. Jadi berdasarkan hal itulah kemudian ibu nobatkan dia jadi atau ibu berikan tanggung jawab menjadi ahli media gitu, ya. Karena belum tentu juga semua ahli media itu bisa gitu. Lalu ada pengguna. Pengguna itu media pembelajarannya untuk siapa? Apakah untuk siswa ataukah untuk guru? Nah, ini yang seringkali rancu, ya, di dalam penelitian pengembangan media. Penggunanya adalah guru, tapi nanti tiba-tiba misalkan gini, di dalam one-to-one-nya itu adalah guru, tapi nanti di small group dan field test-nya kok siswa, itu nggak nyambung. Pertanyaannya adalah media pembelajaran itu mau dipakai untuk siapa? Kalau dipakai untuk siswa, maka penggunanya adalah siswa. Martin Tesmer menjelaskan di dalam bukunya, itu di tahap small group. Di tahap small group itu kita harus melibatkan yang namanya observasi. Observasi itu apa? Kita mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ketika menggunakan media pembelajaran tersebut. Pengembang tidak diizinkan untuk menceritakan mengenai cara penggunaan media pembelajaran. Kalau medianya sifatnya visual diam, ya, seperti misal monopoli, flashcard, ya, itu sebaiknya diberikan panduannya. Begitu pula ketika medianya itu sifatnya adalah website, kita sediakan panduan penggunaan websitenya. Berbeda kalau seandainya media pembelajaran Anda itu adalah e-book, ya, atau e-modul. Karena e-book dan e-modul itu banyak teks, maka di dalam tahap one-to-one, di dalam tahap small group ataupun field test, kita perlu memasukkan yang namanya tes keterbacaan. Tes keterbacaannya nanti menggunakan analisis rumpang, ya. Nanti Ibu ajarkan untuk yang teman-teman e-book dan e-modul. Nah, kita lihat sekarang di sini, beliau mengklasifikasikan latar belakang orang dikatakan expert. Yang pertama itu adalah ahli materi. Ahli materi itu adalah seseorang yang dia itu memiliki latar belakang pendidikan minimal R1. Tapi kalau menurut Ibu jangan S1, ya. Ibu agak nggak setuju di sini. Karena ya sebaiknya tidak S1, ya. Sebaiknya kita S2. Apalagi kalau seandainya memang jenjangnya itu tinggi, ya. Terkecuali kalau sulit ditemui. Waktu itu Ibu nyerah, ya, Ibu bilang ke promotor, saya nyerah nyari expert untuk media buku anak. Ada satu orang dosen UNJ, Ibu WA, nggak bales gitu, ya. Ibu kadang-kadang bingung sama dosen, di WA sesama dosen aja nggak bales, apalagi di WA sama mahasiswanya, ya. Ibu sampai geleng-geleng kepala, tapi sekarang udah, ya, Ibu anggap udahlah itu cobaan bagian dari sebuah tantangan untuk menyelesaikan studi, ya.
Jadi sebaiknya jangan cari yang S1 ya, ya minimal S2 lah. Jadi paling tidak pendalaman materinya dia cukup baik ya. Lalu telah bekerja dan menekuni bidang tersebut minimal 5 tahun. Dia sudah bekerja belum selama minimal 5 tahun? 5 tahun menjadi dosen gitu, 5 tahun menjadi misalkan widyaswara atau yang lainnya ya, dan dia tidak boleh terlibat di dalam produksi media pembelajaran tersebut. Artinya dia bukan ilustratornya, dia bukan pembuat konsepnya. Jadi dia tidak tahu sama sekali mengenai media pembelajaran tersebut, mengenai pembuatan media pembelajaran tersebut ya. Lalu dia memiliki komitmen untuk bersedia menjadi tim evaluator. Dan sebaiknya yang ditambahkan di sini satu hal lagi adalah dia memiliki pengalaman di dalam membuat media pembelajaran atau memiliki pengalaman dalam menghasilkan satu produk, satu pengembangan produk penelitian terkait bidang studinya ya. Jadi biar ilmunya lebih aplikatif, karena ada orang, jangankan ini ya, orang ya, dosen. Ada dosen yang bertahun-tahun itu tidak pernah menulis buku. Jadi kalau dosen itu tidak pernah menulis sebuah hasil karya, ya kalau ibu bilang kayak tukang obat ya, cuma nawarin obat tapi nggak pernah meracik obat. Ya. Kalau kita memang itu adalah tantangannya sebagai seorang pendidik, pastikan Anda juga pernah nanti membuat LKPD, Anda membuat media pembelajaran, bagaimana Anda mau bercerita kepada anak didik Anda kalau Anda tidak pernah membuatnya. Ya, jadi kalau mau jadi dosen pun, jadilah dosen yang senang menulis. Sekalipun tidak terbiasa, belajar menulis ya. Entah kalau syukur-syukur kalau belajar buat YouTube ya. Lalu kemudian ahli kurikulum. Nah, ahli kurikulum itu siapa? Orang-orang yang dikatakan sebagai ahli kurikulum dan desain pembelajaran memang adalah orang yang latar belakang pendidikannya itu adalah bidang kurikulum, ya. Bidangnya adalah bidang desain pembelajaran, desain pelatihan, dan teknologi pendidikan. Sebenarnya Ibu lebih cocok di dalam bidang desain pembelajaran, tetapi karena kakak-kakak kelas Anda tidak pernah memasukkan unsur ahli ini, maka Ibu biasanya tidak pernah diundang. Jarang sekali, hanya 1-2 mahasiswa yang memasukkan ahli desain pembelajaran ini. Nah, nanti di dalam proposal penelitian Anda, Ibu wajibkan untuk mata kuliah ini harus memuat ahli desain pembelajaran, ya. Lalu telah bekerja menekuni bidangnya sama 5 tahun, komitmen, sebaiknya juga dia sudah pernah melakukan penelitian pengembangan terkait pembelajaran ya. Lalu ada juga ahli media komunikasi. Itu tergantung juga medianya. Kalau Anda mau memproduksi atau mengembangkan media pembelajaran yang sifatnya itu adalah website, maka carilah expert atau orang-orang yang latar belakang pendidikannya ya terkait dengan website, misalkan teknik informatika atau programmer gitu ya, atau di kafe desain komunikasi visual. Kalau buku anak ya mungkin bisa dicari seni rupa anak ya. Jadi ke teman-teman dosen-dosen ke BINUS tuh, dosen-dosen BINUS atau dosen-dosen di yang kampus yang di Lenteng Agung kalau nggak salah. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai ahli media ya. Lalu kemudian pengguna atau guru. Kalaupun kita mau menggunakan guru sebagai salah satu pengguna kita, datanya itu bukanlah data primer ya, tetapi data sekunder. Data sekunder dalam sebuah penelitian itu adalah data pendukung untuk mendukung status data primer kita. Data primer kita siapa? Jawaban dari siswanya. Itu adalah data primer kita. Dan kita bisa melakukan check and recheck gitu ya kepada gurunya sebagai data sekunder. Tapi jangan pernah memasukkan data guru sebagai data primer. Lalu kemudian
Ketika kita melakukan penilaian uji coba formatif di tahap expert review, seringkali mahasiswa itu hanya melakukan instrumen dengan menggunakan instrumen kuesioner saja. Padahal sebenarnya sebaiknya gitu ya, instrumen kuesioner itu disandingkan yang namanya wawancara. Wawancara itu kalau si subjek informan kita itu kurang dari 8 orang atau kurang dari 10 orang, sebaiknya wawancara dilakukan. Kenapa? Karena akan ada beberapa hal yang tidak bisa kita gali kalau kita hanya menggunakan kuesioner yang sifatnya misalkan iya dan tidak, atau kita menggunakan skala diferensial ya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kita katakan sebagai skala diferensial, itu semakin rancu. Nanti apa bedanya poin nomor 4 dengan poin nomor 5? Makanya dulu Ibu ketika melakukan expert review, Ibu lebih senang menggunakan instrumen wawancara karena bisa lebih dalam. Misalkan contoh, kenapa bagaimana menurut Ibu atau Bapak terhadap website ini? Apakah website ini mudah kira-kira untuk siswa sekolah dasar? Apakah terlalu sulit? Kalau dia bilang terlalu sulit, di bagian mananya ya Bapak atau Ibu yang terlalu sulit? Meskipun kita punya kisi-kisi instrumen gitu ya, kita bisa menanyakan di luar daripada itu. Misalkan kalau di dalam kisi-kisi instrumennya kita menanyakan tentang navigasinya, lalu kemudian menanyakan tentang cara penginstalannya, lalu apalagi interaktivitasnya gitu ya. Di luar itu bisa kita tanyakan kira-kira anak-anak seneng nggak ya Bapak dan Ibu atau Ibu ya mengenai media ini. Nah, itu bisa ditanyakan hanya sebagai data pendukung di luar kisi-kisi instrumen. Nah, di dalam penentuan kelayakan yang sudah yang disampaikan oleh Pak Uwais ini, beliau mengatakan bahwa ketika nilai itu lebih dari sama dengan 3, kalau kita menggunakan statistik diferensial 1, 2, 3, 4, dan 5, jika lebih dari skor 3, maka kita katakan sebagai layak publish ya. Tapi kalau Ibu biasanya minta mahasiswa itu membuat range score. Jadi misalkan range skor berapa yang dia dikatakan layak tanpa perbaikan, misal 90 sampai 100. Nanti skor berapa sampai berapa layak dengan perbaikan gitu ya, atau lalu kemudian layak dengan banyak perbaikan sampai pada bawahnya itu adalah tidak layak, itu wajib diberikan. Itu dijawab berdasarkan rekomendasi si expert, tetapi juga bisa dilihat dari skor yang diberikan. Dan ironisnya ya, entah kenapa kalau kita bicara tentang expert review, hampir semua expert review yang dihasilkan oleh kakak-kakak kelas Anda nggak ada yang jelek. Seolah-olah media itu, wah kayaknya kayak sapu jagat gitu ya, bagus sempurna sekali ya, sampai si expert itu mengatakan nilai skornya selalu 90-an ya. Itu bisa saja memang karena medianya bagus atau memang karena instrumen yang diberikan oleh si pengembang media itu tidak mengukur apa yang ingin diukur. Sebagai contoh ya, Ibu pernah menilai sebuah media video ya, lalu kemudian beliau itu dosen pembimbingnya adalah Pak Priyatna. Suatu hari itu Pak Priyatna WA Ibu, Bu Ika ini tidak salah memberikan skor kepada mahasiswa untuk medianya sebesar 100 gitu ya. Lalu Ibu bilang ya nggak salah, karena memang yang ditanyakan itu ya begitu, pertanyaannya umum. Padahal kalau kata Pak Priyatna, perasaan medianya nggak cocok deh dengan ininya loh. Itu kan sudah bukan perkaranya si expert. Ketika expert itu disodorkan sebuah instrumen ya, terdapat butir-butir pertanyaan, dia akan menjawab itu kecuali kalau seandainya Ibu ditunjuknya bukan ahli media, tapi Ibu ditunjuknya sebagai ahli instrumen. Apakah instrumen itu sudah baik atau belum? Apakah sesuai atau tidak dengan jenis medianya? Apakah sesuai dengan atau tidak dengan teori yang disajikan? Jadi expert itu berbeda. Ada dua expert ya, expert untuk mengatakan
butir pernyataan instrumen itu benar atau expert yang menyatakan produknya. Nah, selama ini kan Ibu hanya bertindak sebagai expert yang menyatakan produknya. Ketika butir-butir instrumennya berbicara A, ya Ibu akan ikuti sesuai dengan yang ditanyakan ya. Makanya nilainya jadi bagus semua karena bahasa tulisnya juga sudah baik, lalu kemudian ketepatannya, tulisannya juga sudah baik, pewarnaannya baik, gambar-gambarnya baik, tapi tidak masuk ke dalam konsepnya. Ibu mau mengatakan tentang konsep tidak bisa karena itu tidak tertuang di dalam butir instrumen. Makanya paling enak itu adalah wawancara. Jadi kita lebih banyak bisa menggali lebih dalam penilaian dari si expert. Hanya saja memang yang namanya wawancara itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Kalau dulu Ibu aja Ibu hampir 2 jam itu mewawancarai setiap expert. Nah, kan tidak semua dosen bersedia tuh diwawancarai 2 jam. Jadi ya memang itu lebih fleksibel bagi mahasiswa akhirnya adalah kuesioner. Dan barangkali ketika kita nanti mau menentukan kuesioner saja atau semantik diferensial yang mau kita pakai, sebaiknya di kolom kanan itu ada kolom tentang keterangan. Jadinya ketika si expert itu mau memberikan masukan terkait butir-butir instrumen, itu bisa menuliskannya di kolom keterangan ya. Tapi itu bergantung pada tipe-tipe orang sih. Ibu juga jarang biasanya ngisi di kolom keterangan. Biasanya Ibu isi bagian saran paling bawah saja. Tidak boleh ada kesalahan konsep, itu menjadi tanggung jawab si expert. Makanya orang expert itu tidak boleh main-main di dalam menilai, karena ketika nanti di ujian sidang dan salah satu dosen penguji mengkomplain mengenai kebenaran konsep yang ada di dalam media pembelajaran, mahasiswa bisa berdalih bahwa itu kan sudah melalui proses review ya, dan ya benar gitu. Kayak kemarin mahasiswa S2 itu produknya nggak bisa dibuka. Ibu minta coba lihat websitenya. Lalu kata mahasiswanya kan Bu Ika ahli medianya loh. Itu kan ahli media, bisa saja sih produk itu ketika diberikan ke saya masih bisa, tapi ketika diberikan ke anak-anak nggak bisa. Jadi datanya dari mana gitu ya. Tapi ya ibu tetap aja luruskan juga gitu. Tapi jangan sampai begitu. Ketika Anda mau menentukan bahwa skripsi Anda dalam media pembelajaran, Anda itu sudah dalam kondisi siap menampilkan media pembelajaran. Termasuk kalau medianya itu sifatnya media visual diam ya. Bagaimana caranya lah media itu bisa dipamerkan ke dalam Zoom, jadi semua dosen penguji bisa lihat. Kalaupun dia berbentuk website, sudah siap website itu untuk dibuka ya. Jadi nggak lagi si mahasiswa itu berusaha buka-buka gitu. Makanya kemarin ibu bilang aja, ibu judes juga ya kalau ibu bilang gimana sih mahasiswa S1 aja siap kalau soal beginian, kok mahasiswa S2 malah tidak siap ya. Jadi hal-hal seperti itu supaya bisa dihindari dari awal. Nah, ini ada instrumen penilaian. Yang namanya instrumen akan sangat bergantung pada teori. Nanti Ibu tidak akan meminta terlalu banyak teori ya, tidak seperti ketika Anda membuat sebuah skripsi, tapi paling tidak teori yang ada di dalam bab 2 nanti Anda itu sudah tercantum di dalam instrumen. Biasanya kalau mahasiswa menanyakan begini, Bu, instrumen untuk penilai materi expert materi itu apa ya Bu? Ya kalau kamu masih nanya Ibu, butir-butir instrumen apa saja yang ada di ahli materi, maka menandakan itu teorimu yang ada di bab 2 berarti kurang, harusnya kamu tambahkan ya, berarti kamu masih bisa menambahkan lagi. Keenakannya atau kelebihan atau keuntungan dari penelitian pengembangan dibandingkan penelitian yang sifatnya kuantitatif seperti survei atau eksperimen, penelitian pengembangan itu fleksibel. Anda membongkar teori masih boleh, begitu juga kualitatif ya. Anda membongkar teori masih boleh. Tapi kalau penelitiannya itu adalah penelitian eksperimen atau penelitian survei atau korelasional, Anda sudah tidak boleh membongkar teori, karena teori itu mau kita uji, jadi sudah pakem ya. Kalau membongkar teori maka sama juga mengganti instrumen, tapi hal itu tidak berlaku untuk penelitian pengembangan dan kualitatif.
Nah, kita lihat di sini sekarang penilaian media ini ada aspek penilaian materi. Untuk aspek materi itu ciri-cirinya kebenaran isi materi bebas ya, dan bebas dari kesalahan konsep, tidak ada konsep yang salah. Dan hati-hati juga ya, ini untuk pengguna, misalkan untuk siswa ya. Kalau siswa itu diminta menilai, jadi kadang-kadang lucu nih, seperti kemarin ya, ada satu mahasiswa, kalau nggak salah minggu lalu ya, Ibu pas nguji skripsi itu, ada mahasiswa, dia menanyakan ke pengguna siswa, itu pertanyaan yang ditanyakan kepada si expert materi. Misalkan contoh, kebenaran isi materi bebas dari kesalahan konsep. Apa iya anak SD usia kelas 4, kelas 5, dia bisa menjawab itu? Nah, karena pertanyaannya adalah pertanyaan positif, ya, pertanyaan positif kan gini, apakah media ini sudah benar secara konsep, misalkan begitu ya. Ya pasti anak itu akan jawab iyalah, karena itu pertanyaan positif. Jadi saran ibu, nanti ketika kita membuat instrumen, semua pernyataan yang ada di dalam instrumen itu jangan positif semua, tapi kita sisipi dengan pernyataan negatif, supaya sebagai kalau di dalam bahasa kuantitatif itu distructure ya, pengecoh ya, jadi pengecoh untuk pertanyaan, supaya kita tahu bahwa siswa itu paham, siswa itu tahu dengan baik, dan bukan menanyakan mengenai kebenaran konsep. Kebenaran konsep itu tidak perlu ditanyakan ke pengguna ya, kepada siswa. Atau misalkan gini, kekinian dan ke up to date materi. Kamu menanyakan itu ke expert materi tidak masalah, tetapi jangan tanyakan ini ke siswa. Apakah materinya yang ditampilkan di dalam, yang disajikan di dalam modul ini sudah mutakhir? Ya anak kan jangan bilang iya aja, sehingga nantinya di dalam one to one small group itu terlihat bahwa tidak ada perbaikan di situnya. Ya, kok perasaan anak-anak nggak ada perbaikan ya Bu Ika, nilainya tinggi-tinggi semua. Ya iya nilainya tinggi, wong kamu nanyanya positif semua, kamu nanyanya tentang hal itu ya, makanya cenderungnya nanti skornya bisa 90 sampai 100. Nah, lalu kemudian desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu berkaitan dengan strategi pembelajaran, penyampaiannya seperti apa. Nah, pernah ada silang pendapat antar sesama dosen ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa penelitian pengembangan itu membutuhkan RPP ya. Ada yang bilang tidak membutuhkan RPP. Sebenarnya tidak apa ada RPP, karena RPP itu nanti akan membantu ketika si guru dan si siswa itu mencoba media pembelajaran berdasarkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kamu rancang. Tetapi kalau tidak membuat RPP, tapi hanya dibuat semacam prosedur pembelajaran, itu juga tidak masalah. Kenapa? Karena media pembelajaran yang kita buat itu sudah berdasarkan dengan ketercapaian kompetensi pembelajarannya. Sudah ada kaidah analisis instruksionalnya, sehingga tidak masalah kalau tidak dibuat RPP ya. Makanya Ibu nggak pernah minta mahasiswa untuk membuat RPP, karena semuanya sudah ada di dalam model pengembangan pembelajaran. Nah, lalu kemudian di dalam tahap ini, desain pembelajaran, kalau sudah ada strategi penyampaian atau sudah ada prosedur penggunaan pembelajaran, nanti si desain ahli desain pembelajaran itu bisa melihat kira-kira strategi pembelajaran yang sudah disusun itu efektif tidak ya. Membutuhkan waktu lama tidak untuk dipelajari. Kalau media itu membutuhkan waktu lama untuk dipelajari di dalam 1 hari pembelajaran, maka media itu tidak efisien. Syarat sebuah media pembelajaran yang baik itu harus memenuhi yang pertama efisiensi, masalah waktu, praktikalitas. Praktikalitas itu kemudahan di dalam penggunaan medianya ya. Lalu kemudian efektivitasnya bagaimana? Efektivitas itu berarti dia mampu memperbaiki kemampuan tertentu yang ingin diperbaiki. Apakah kemampuan berpikir kreatifnya, apakah hasil belajarnya, atau sikap tanggung jawabnya, atau yang lainnya. Ya, ketiga hal itu sudah dilakukan oleh mahasiswa, maka kita katakan bahwa media pembelajaran itu telah memenuhi syarat sebagai sebuah media pembelajaran. Ya.
Lalu kemudian, apakah media pembelajaran itu mampu membuat siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah ya? Seperti kemarin sore, salah satu mahasiswa bimbingan ibu WA ibu. Jadi dospemnya itu karena dia kan ngambil mata pelajarannya adalah PPKN. Dospem pertamanya mengatakan game itu tidak mampu membuat siswa itu berpikir kreatif. Berpikir kritis apa berpikir kreatif, ibu lupa ya, kayaknya berpikir kritis ya. Contohnya game yang dia buat tuh namanya game edukasi berbasis Android, dia bilang ya, berbantuan Android. Nah, ibu bilangnya jawabnya begini, kalau kamu memang yakin dengan itu, kamu cari dulu hasil penelitian terdahulu yang sudah menemukan apakah ada keterkaitan antara media game dengan keterampilan berpikir kritis ya. Jadi kalau jadi mahasiswa itu kritislah juga gitu. Jangan cuma anak didik aja yang kamu suruh kritis, pengembangnya juga harus kritis. Kritisnya dari mana? Kamu cari dulu hasil penelitian terdahulu. Kalau ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang bilang bahwa media game dapat membuat siswa berpikir kritis, ya kamu sampaikan ke dospemnya gitu. Izin Bu, mohon maaf, atau izin Pak, mohon maaf untuk tidak mengurangi rasa hormat. Ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang saya temukan, semuanya mengarah ketemuan bahwa media game itu dapat berpikir kritis ya. Misalkan penelitian pertama itu menyatakan apa, penelitian kedua jadi begitu kalau orang mau perang pakai senjata, jangan orang mau perang itu nggak pakai senjata ya. Kamu di debat itu nggak bisa ngomong apa-apa. Ibu kadang-kadang kesel sama mahasiswa tuh di situ. Ya jangan jangan asal iya aja. Kalau memang kamu nggak setuju, kamu uraikan apa pendapatnya. Dan dosen-dosen itu pasti akan welcome ya. Mereka akan terbuka kalau kamu bisa menyampaikan dengan buktinya gitu ya. Lalu dia bilang lagi, Bu, tapi katanya PPKN itu apa kalau pakai game juga susah Bu, nanti gini gini gini. Ya kamu cari lagi, ada nggak hasil penelitian dari jurnal-jurnal itu ya yang membuat game untuk mata pelajaran PPKN. Dan biasanya game pelajaran PPKN itu untuk memperbaiki kemampuan apa gitu ya, Ibu bilang begitu. Jadi jangan jangan asal nyerah, Bu. Inilah cari dulu, baca dulu, nanti kalau sudah baca baru kemudian datang lagi ke dospem satunya dan bicarakan mengenai temuan-temuan yang sudah diperoleh ya. Jadi jangan cuma manut aja, kalau salah bilang, nggak kan belum tentu juga dosen itu semuanya serba serba tahu ya. Ibu juga kadang-kadang kalau mahasiswa ngomong benar, oh ya benar juga gitu, ibu akan ikutin selama dia benar gitu dan ada buktinya ya. Lalu kemudian tingkat kekontekstualitasan ya. Ini kita harus pertimbangkan kalau siswa SD itu wajib ketika dia mau diberikan sebuah media pembelajaran, pastikan bahwa pesan yang ada di dalam media pembelajaran itu sudah pernah siswa ketahui, dia punya pengetahuan prasyarat sebelumnya ya, atau ada pengetahuan awal, atau kalau bahasanya Piaget itu kan pola ya, pola atau skema yang sudah dia miliki terkait hal itu. Contoh yang pernah mungkin pernah ibu jelaskan di kelas ini atau di kelas mana ibu lupa, ketika ibu melakukan penelitian one to one terhadap buku gambar bercita kepada anak usia 5 sampai 6 tahun, berarti kan dia di bangku TK ya, TKB kalau bahasa kita. Kalau sekarang itu kan namanya itu kelompok B ya. Nah, di kelompok B itu satu anak kecepatan laju belajarnya itu cepat ya. Ada laju belajarnya sedang, ada laju belajarnya yang lamban. Hasilnya kan mestinya anak yang laju belajarnya cepat ya, dia pasti akan dengan mudah membaca gambar yang ada di dalam buku ya. Tapi ternyata anak yang laju belajarnya lamban lebih bisa membaca gambar dibandingkan anak yang laju belajarnya cepat. Ya, itu kan jadi pertanyaan besar pada saat itu untuk ibu. Ibu gali-gali.
kamu pernah nggak nak pergi ke kebun binatang? Oh iya, ini kata yang laju belajarnya lambat. Oh iya Bu, saya pernah dibawa oleh papa mama saya pergi ke kebun binatang Ragunan, lalu melihat hewan-hewan ya. Nah di dalam di siswa yang laju belajarnya cepat, ternyata dia tidak pernah pergi ke kebun binatang. Nah jadi itu berkesimpulan, akhirnya Ibu cari lagi teorinya. Oh berarti kalau kita menemukan temuan penelitian dan itu tidak dijelaskan di dalam bab 2, itu bisa ditambahkan. Akhirnya Ibu tambahkan namanya teori belajar kognitivisme ya. Bagaimana pola atau skema yang dibentuk oleh anak sebelumnya itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kognitifnya anak. Ya, jadi ya, wah kok ternyata yang laju belajarnya lambat itu jauh lebih pandai. Dan hasil temuan penelitian Ibu lagi yang cukup mengejutkan adalah ketika anak itu pandai membaca ya, tapi bukan kalau bahasanya orang bahasa Indonesia tuh membaca permulaan ya sama membaca itu ya. Kan kalau membaca permulaan itu ya nggak ada intonasinya kan, dia cuma baca aja. Misalkan tingkat kemungkinan mendorong kayak datar gitu ya. Cuma seperti itu, tapi dia tidak terlalu memahami makna apa yang dia baca. Nah, hasil penelitian Ibu juga menemukan bagi anak-anak yang dia sudah mampu membaca permulaan dengan lancar ya, itu tidak bisa membaca gambar. Jadi kalau ketika diberikan buku ya, ibu di tahap pra-eksperimen, karena ibu nggak pakai eksperimen murni tapi tahap pra-eksperimen saja, ibu berikan buku cerita bergambar yang memang biasa dia pakai, itu dia langsung tertuju pada teksnya. Ya, dia akan membaca apa yang ada di teks. Padahal ibu sudah bilang, "Nak, coba baca gambarmu, cerita berdasarkan gambar." Nggak akan baca gambarnya, nggak akan cerita berdasarkan gambar, tetapi dia akan membaca berdasarkan teks. Tetapi bagi anak-anak yang belum mampu membaca, ya kan kalau kelompok B mestinya anak usia 5-6 tahun memang belum mampu membaca, mestinya ya. Nah bagi anak-anak yang memang belum mampu membaca, ya pasti dia nggak akan bisa baca teks, ya kan, nggak bisa baca teks tulisan, akhirnya dia membacanya melalui membaca gambar. Dan jumlah kata di dalam berceritanya jadi jauh lebih banyak anak-anak yang tidak mampu membaca teks dibandingkan dengan anak-anak yang mampu membaca teks ya. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan bercerita bergambar itu juga dipengaruhi dengan kemampuan membacanya. Semakin seorang anak itu pandai dan lancar di dalam membaca teks, maka akan semakin minim kemampuan anak itu bercerita dengan kata-kata ya. Itu jadi satu temuan penelitian yang unik. Nah sebetulnya hal-hal begitu itu yang kamu temukan di dalam media. Jadi ketika kita membuat skripsi itu nggak hanya menyajikan misalkan one to one skornya segini, small group skornya segini, field test, tapi temuan penelitian apa sih yang menarik dari temuanmu yang membuat kamu terkaget-kaget, oh ternyata kok hasil penelitian saya teorinya bilang begini, ternyata kenyataannya tidak seperti ini. Nah, itu justru yang lebih menarik dan itu yang disampaikan sebetulnya di dalam sidang skripsi ya. Nah, lalu kemudian kita lihat dari segi ahli media pasti menanyakan ini ya, grafis, visual, kalau dia yang sifatnya cetak ya. Kalau website mungkin jarang ada tabel diagram ya. Nggak banyak biasanya. Lalu audionya bagaimana? Apakah cempreng gitu ya? Apakah enak didengar atau suaranya terlalu pelan? Sering ibu menemukan suara mahasiswa itu pelan, sampai ibu buat maksimal itu masih pelan. Makanya biasanya ibu minta dia untuk merekam ulang produk supaya suaranya terdengar dengan jelas ya. Lalu apakah sesuai dengan tujuan isi materi pembelajarannya ya? Nah, kemarin itu mahasiswa pasca S2 ketika salah satu expert materinya mengatakan bahwa ini kan untuk kemampuan berpikir kritis, maka tujuan pembelajarannya haruslah higher order thinking skill ya, cohorts. Ternyata tujuan pembelajaran yang dia buat mengidentifikasi, menyebut
menjelaskan, memahami, padahal memahami nggak boleh buat tujuan pembelajaran ya, tapi malah dituliskan di situ. Lalu kemudian apa kemarin dia bilang, menyebutkan, menjelaskan, memahami. Lalu ibu bilang, loh kan kata materi expert harus menganalisis atau harus host. Tapi kenapa tidak dilakukan hal itu? Ya, berarti apa gunanya expert ya? Jadi ketika si expert review itu mengatakan A atau mengatakan B, kamu ya harus taat gitu. Kamu harus ikutin sesuai dengan arahan dari si pakar itu. Jangan balelo istilahnya ya. Jangan hanya sebuah persyaratan untuk proses penelitian, tidak, tapi memang harus dilakukan. Ibu merombak total produk awal ibu menjadi produk di tahap setelah validasi ekspor karena hasil validasi ekspornya sangat jelek ya. Dan itu tidak lagi ibu memberikan instrumennya, tidak lagi diisi. Jadi instrumen isiannya si ekspor itu bukan instrumen isian setelah produk diperbaiki ya, tapi sebelum diperbaiki itu malah justru yang bagus. Akan terlihat bahwa oh ternyata skor atau nilai dari si ekspor itu tadinya adalah 70, lalu kemudian ada beberapa penambahan, ada beberapa perbaikan. Nah, itu yang dilampirkan. Bukan nilai 90 setelah diperbaikinya. Itu menandakan bahwa produkmu nggak ada perbaikan, ya nggak ada perbedaan kok tiba-tiba hebat sekali, langsung skornya validasi langsung bagus. Begitu juga kalau kasus PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ketika misalkan di siklus 1, itu dulu kakak-kakak kelas Anda, kalau yang sering PTK, siklus 1 nilainya anak-anak itu kebanyakan rata-ratanya misalkan 40-an atau 50-an. Begitu siklus kedua 90-an. Ya, makanya Ibu bilang, wah, luar biasa sekali kamu jadi guru. Belum pernah jadi guru, baru anak kemarin sore memberikan treatment kepada siswa SD, langsung caspleng. Wah, hebat sekali Indonesia ini nanti ya. Bisa mendapatkan guru-guru yang capable untuk melakukan itu. Padahal guru-guru yang selama ini sudah bertahun-tahun mengajar pun nggak bakalan bisa lah. Dari 40-an, 50-an menjadi 90-an rata-ratanya. Itu butuh usaha yang keras. Yang masuk akal gitu loh kalau melakukan penelitian ya, karena memang ya kita kalau mau mengatakan dosen kan nggak akan tahu ya kebenaran kamu melakukan penelitian benar atau tidak, data itu benar atau tidak, data itu bohong atau tidak, kan kami tidak pernah tahu. Yang tahu dengan pasti ya mahasiswanya yang melakukan penelitian sama Allah ya kan, hanya kamu sama Allah itu yang tahu. Jadi kalau misalkan kamu mungkin bisa membohongi si dosen penguji dan dosen pembimbing, yang tidak bisa kamu bohongi adalah Allah. Itu berkaitan dengan kode etik penelitian. Lebih baik jujur aja. Kalau memang hasilnya misalkan jelek atau itu ya bilang aja, dan hasil jelek itu juga termasuk ke dalam bagian dari temuan penelitian. Kalau memang hipotesis 0 dalam penelitian eksperimen membuktikan tidak ada pengaruh, ya bilang aja nggak ada pengaruh, nggak apa-apa, nggak perlu selalu penelitian eksperimen itu membawa pengaruh ya. Lebih baik kamu bilang tidak ada pengaruh tetapi datamu jujur daripada datamu rekayasa tapi kamu bilang ada pengaruh. Nah, lalu kemudian ini animasi ya, bahasa komunikasinya, dia masuk ke sini ternyata. Tingkat interaktivitasnya, kemudahan navigasinya, kemenarikan pengemasan medianya, termasuk ini penginstalannya. Kalau dia aplikasi Android, dia mudah diinstal tidak? Ada satu mahasiswa mengirimkan instalan ke ibu saja yang biasanya mudah teknologi ini agak bingung, kok mediamu sulit ya diinstal ya, wirawiri kemana-mana gitu, harus baru bisa menginstal itu. Ini asumsinya kan itu anak-anak ya, anak-anak kan pemakainya, kan taunya anak-anak itu sebagai pengguna dia tidak akan tahu bahwa itu harus di WinRAR terlebih dahulu, harus buka ini buka itu. Pokoknya yang dia tahu, dia tunjuk, dia tekan, itu akan keinstal di dalam smartphone. Nah, ketika sebuah aplikasi tidak mewadahi atau tidak membuat siswa itu dengan mudah menginstal hanya dengan sekali klik, maka medianya dikatakan tidaklah interaktif ya, tidaklah interaktivitasnya rendah, dan harus dicari solusi bagaimana cara penginstalan yang mudah. Nah, ini terkait dengan pengguna ya. Pengguna itu misalkan mudah nggak mereka digunakan, ada minat dan motivasi tidak yang timbul. Makanya observasi itu perlu karena kita bisa melihat wajah dari si siswa ketika bermain dengan media pembelajaran Anda. Ya, makanya Martin Tesmer juga mengatakan small group itu sebaiknya ada observasi, begitu juga di dalam tahap field test. Tapi kan kecenderungannya
selama ini kalau apa namanya, kalau membuat penelitian pengembangan media, small group sama field testnya tidak pernah ada observasi ya. Lalu kemudian ini ya, nah ini adalah ini. Nah ini saran ibu ya, sebaiknya kalau membuat instrumen ini tidak kebenaran isi materi begini aja, ini tidak operasional. Jadi sebaiknya buatnya lebih lebih detail ya. Sebetulnya sih ya lebih kepada gaya penulisan. Karena tipe ibu ada tipe yang detail gitu ya, dan menurut ibu itu akan sangat memudahkan kamu nanti di dalam menafsirkannya menjadi sebuah instrumen. Jadi biasanya mahasiswa bimbingan ibu wajibkan untuk aspek penilaian itu sangat detail. Misalkan, apa sih yang namanya bebas dari kesalahan konsep itu? Apa sih yang dinamakan kebenaran isi materi itu? Ya, apa yang dimaksud dengan kekinian dan updateannya materi itu yang seperti apa gitu. Jadi nanti ketika kamu menuangkannya ke dalam instrumen, kamu tidak menduga-duga. Nah, instrumennya ini masih terlalu umum kalau menurut ibu, belum sampai mengukur apa yang ingin diukur. Khawatirnya si expert ketika memiliki pemahaman yang berbeda dengan punyamu, nanti dia akan bisa mengisi skor 5 semua atau skor 4, 5, 5. Padahal produk itu masih belum jelas ya. Lalu ini contoh untuk ahli desain pembelajaran. Ini kita namakan namanya semantik diferensial ya. Tapi biasanya kalau kalau kakak-kakak kelas Anda itu kenalnya skala Likert ya. Nah, ini ada topik, ada subtopik, ada komentar, ada review atau rekomendasi. Ini wajib sebetulnya diisi oleh para expert. Dan gini, ada satu mahasiswa bimbingan ibu juga